Jadi kita mengupas ceramah kemarin di Bogor, waktu sempit 10 menit, itu can beres ya tak? Mengupas dari satu hadis Nabi dalam kitab Munyatil Murid karangan Syekh Ali Thayyib. Itu kan waktu pertemuan Syekh Ahmad At-Tijani pertama kali di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, pertemuan Nabi Adam, Siti Hawa. Itu Siti Ahmad At-Tijani bertemu dengan Rasulullah dan diangkat jadi wali kutub. Wali kutub, wali yang disembunyikan. Disembunyikan apa? Disembunyikan derajatnya oleh Allah. Itu. Seperti itu. Jadi ketika Siti Ahmad At-Tijani dikasih wiridan, ceramah kemarin waktu di Bogor, dikasih wiridan, lazimah kali itu menjaminkan itu Rasulullah. Jadi orang yang membaca itu kan kemarin haram masuk neraka. Orang tua, mertua, anak dan istrinya. Catatannya kalau misalkan orang itu istiqomah sampai akhir hayat memegang tarekat Tijani dan mendapat ridho dari gurunya. Gurunya bersanad sampai Rasulullah. Ya kalau gurunya tidak bersanad atau dipecat baheulana mau kodana misalkan dipecat, tidak bisa. Gitu. Jadi harus bersanad sampai Siti Ahmad sampai Rasulullah. Terus istri bisa ke bawah kalau misalkan suaminya mati duluan, istrinya tidak nikah lagi sampai maut, sampai mati tidak nikah lagi. Itu posisinya iman Islam. Asal ulah posisi non muslim. Itu. Dan wa annahum yadkhuluna jannata bighairi hisab fi awali jumratin. Mereka anak istri termasuk orang tua itu masuk surga tanpa hisab. Berkah seorang yang mengawalkan wali tarekat dalam kitab Munyatil Murid itu, halaman 33-34. Di awal jumratin, di barisan pertama, di rombongan pertama. Dengan siapa saja itu rombongan pertama? Dengan para nabi, dengan para wali, dengan para sahabat, bareng. Itu kata Rasulullah. Wa yahduruhum inda mautihim. Bukan hanya pembaca zikir saja, tapi anak, istri, mertua itu akan dihadiri oleh Rasulullah ketika meninggal, dihadiri. Makanya dulu mama saya kan sebelum meninggal gitu. Itu saya jamak kasep teuing gitu kan. Itu sama mana? Cek lancek ke mana teh aya? Ternyata eta karek panggih hadisna, kitabna karek aya ketemu. Dihadiri oleh Rasul. Wa su'alihim, dan ketika ditanya oleh Munkar Nakir. Dihadiri oleh Rasulullah. Wa yazkuru mahum sapuna alfa malak. Rasulullah berzikir beserta 70.000 malaikat. Ketika si mayat itu ditanya oleh Munkar Nakir, didampingi ke Rasulullah. Lamun cek guru mah kumaha ditarosna ku Munkar Nakir sebab aya Rasul jeung 70.000 malaikat. Didinya nu nanyana duaan. Munkar Nakir teh mikir oke baru Munkar Nakir aing kumaha cenah. Ada logikanya kan seperti itu. Sedangkan cek syariat kan pertanyaan mayat itu di alam barzah, saya dapat pertanyaan berapa lama pertanyaan di alam barzah? 7 sampai 40 hari. Pertanyaannya 7 sampai 40 hari, 40 malam. Menlolos digebot. Nauzubillah min. Sedangkan mayat itu ahli tarekat Tijani ketika ditanya oleh Munkar Nakir, didampingi oleh Rasulullah dan 70 malaikat yang berzikir wayut tabu sawahum dizakir, dan dicatat pahalanya malaikat yang berzikir 70.000 dan Rasulullah itu dicatat pahalanya buat si mayat itu. Dan jaminan-jaminan yang terakhir itu di dalam kitab itu, dalam hadis itu, wala yakhrujuna minad dunya illa za balagur batalwi wilayah. Tidak akan meninggal
anak, istri, orang tua, kalau masih ada orang tuanya, kalau masih ada anak istrinya, gitu kan. Ikhwan ini tidak akan meninggal sebelum mencapai sampai kepada makom wali wilayah. Nah, ketika kita membahas makom wali wilayah, hati-hati. Jangan-jangan anak istri kita atau orang tua kita sudah mencapai derajat makom wali wilayah. Hati-hati dengan kata-katanya, dengan doanya hati-hati. Atau masih calon. Jadi anak istri kita itu calon-calon wali wilayah. Orang tua kita calon wali wilayah kalau masih ada. Orang yang pengamal zikir itu juga calon atau sudah jadi sampai kepada makom wali mata hati-hati doana cek apa maman lu boga laji mah wae ulah ngomong padu wae. Mata lamun aina ketaatan seorang ikhwan dalam bertarekat Tijani beristiqomah menang ridho ti guruna, dia ikhlas menjalankan tarekat Tijani, anak isi orang tua kade dia calon-calon wali wilayah. Makanya pantas lamun aina ngomong beldak baik ngomong sakit hati seorang istri gara-gara salakina naon selingkuh atau kawin deui. Mata keraragrag dunya na mata kriteria Tijani mah dilarang punya istri dua langsung kecuali ieu maot heula geus maot karek nikah deui. Ketemu sekarang ternyata banyak yang memaksa untuk punya istri dua karena hiji teu kuat keilmuanna lahir batin, nu kadua teu kuat duitna. Benar tuh? Muncul guru besar mah kitu. Teu kuat ilmu lahir batin, teu kuat duitna. Mata ketika nikah deui boga pamajikan dua, jatuh di haragra. Da pamajikan kota meureun nyeri hate. Tadi teh pan teu apaleun dengan maneh asup ka Tijani, pamajikanna menang makom wali digoreng-goreng oke calon wali. Benar tuh? Calon DPR cantan tuh jadi DPR, calon presiden oke cantan jadi cantan tuh jadi calon jadi presiden. Kan orang ngomong di 2014 ngomong orang. Ketika saya berdoa, ya Allah, tunjukkanlah yang akan jadi presiden. Dua nana Jokowi jeung Prabowo. Jadi presiden. Cek Bapak, 2 periode Jokowi bakal jadi presiden. Wah, Bapak saya ngomong gitu. Cek urang, lain ngodot lain. Geus kaji dengan ieu. Memang eleh wae memang. Da salah ngadoana meureun baheulana. Coba ya, matak mun ngado kudu jelas. Kudu jelas. Eta salah ngado kitu. Nu bakal jadi presiden saha ya Allah. Munculkan berag Jokowi jeung Prabowo. Coba lamun nu bakal jadi calon presiden, jadi presiden tahun ieu harita teh 2014 saha mau apa sih mau Prabowo Jokowi gitu kan. Nah ieu mah kan gitu orangna. Yang jadi presiden ya Allah Indonesia siapa? Di antara dua ini bakal dua nana. Ieu mah ngalindur urang cing urang. Makanya kan ngamari ngomong lamun terjadi berarti bener baheula teh. Bener aya teh insyaallah Prabowo. Jadi orang ditanya ku dosen UI gitu. Gini Pak Ustadz milih Prabowo atau kaji tenan aya, bilih mah kan bakal menang cing urang. Ari bahasa ke urang eleh, mending kena kanu eleh menang. Kanu sababna ambeh teu kabat tanggung jawab. Bisa ngeles. Jadi hati-hati dengan calon-calon wali anak kalian itu istri kalian itu calon wali gagah apa? Itu mata memajikan hayang naon bere. Hayang kalung bere ku urang. Naon sababna mun nyeri hate gondok bae ke ngonci rezeki urangna. Ih lain bohong sok cobaan. Itu mata ayeuna ke dari pamajikan hayang mobil rais aing. Pabelit jeung bangunan. Jadi gitu ya. Hati-hati dengan dua istri kita, hati-hati dengan dua anak-anak kita. Jeritan mereka, itu dia calon insya Allah calon-calon wali wilayah. Hati-hati. Apalagi mau sakit hati, hati-hati dengan doa-doa mereka. Mata kelasok sering para sehat. Doangnya para sehat biasa mau sok sih, tapi lain para sehat berat, para sehat biasa, para sehat gatel. Hati-hati.
Jadi keterangan ini dari siapa? Hada ikhbarun sikoti adil waliyillah. Kabar ini dari wali yang terpercaya yang adil, ani Nabi Shallallahu Alaihi, dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari seorang wali. Kabar ini dari Rasulullah. Itu wahwa amrun jaizun syar'an wa aklan. Jadi ini semua tuh sesuatu yang boleh-boleh saja, baik menurut syariat ataupun akal sehat. La yunkiruhu ilal hasudu aw jahilu. Yang mengingkari yang tadi sebutkan, yang mengingkari siapapun yang mengingkari, kecuali orang-orang yang hasud, yang iri, aw jahilu atau orang yang bodoh, awil kafiru atau orang kafir itu yang mengingkari. Anda mengingkari, Allah piraku sih mengingkari orang tarekat malin ku ieu jeung ku fakta. Ini kan kitabnya ada. Hadisnya juga ada. Mata kalau orang tidak belajar ilmu tarekat, belajar kitab-kitab tarekatnya pusing atuh. Karena sujon bae orang tarekat musuh tarekat ke karar itu tiba heula. Cara ujon bae kan gitu. Allah, piraku sih ya, bajebang-jebeng teh. Jebang-jebeng itu datang ngaji. Mata dia termasuk orang-orang bodoh. Mana anak ngomong ka zaman teu masanden jama bodoh. Cek orang tarekat, mana mapan teu ngaji pas tarekat kajian pasangan oge. Tetap mana jama bodoh asupna karena tidak tak. Orang awam makomna. Mata yang mengingkari ini semua orang awam, orang hasud, orang kafir. Bikamali qudratillahi ala kulli syai'in qadir, kepada kesempurnaan kekuasaan Allah. Sempurna kuasa Allah mah. Itu. Emang apa ente? Ari wali naon sih? Kekasih? Kekasih bukan? Ari wali teh kekasih. Ari mukmin-mukminat kekasih. Sarua wae kekasih. Ngan meureun aya makom umum, aya makom itu. Kaos gitu. Kalau syariat kan tingkatan derajatnya kan takwa. Itu. Tertingginya tingkatan derajat ilmu syariat itu, ibadah syariat itu takwa. Tapi orang tarekat mah lain eta. Di atas takwa itu ada makom arif. Matak arif billah. Matak mun MC pengacara manggil kiai manggil ustad usah kagir gila-gila. Biasa wae. Pihatur pangersa kiai geus mah kiai haji naon sebutkeun biasa ulah. Sok aya panesan di sok kaleuwihan teh geuna disebut al-arif al-alamah al-alim al-alamah al-arif billah. Al-arif teh naon? Orang yang kenal dengan Allah emang kenal dengan Allah. Kos kumas ya. Kamu tidak akan mencapai kenal dengan Allah lamun teu bertarekat, geus kitu we. Mun kamu bertoriko, dibimbing oleh seorang guru, mursyid tak bisa kenal dengan Allah. Jika kumaha, panjang aja ieu mah. Ini mah kusujon mah kenapa orang sujon itu keur mah teu nyampe ilmuna, teu boga ilmuna langsung mah kuat teh. Jebang. Saya ngaji tarekat, mana ngaji syariat, pan saya pernah ngaji. Mana ngaji fikih, orang pernah ngaji fikih. Mai pasantren sabar tahun, pan urang geus sarua. Tapi orang ngaji ilmu tarekat, ngaji kitab-kitab tarekat pamente. Paham enggak? Ternyata Imam Maliki, coba. Kalau kita telusuri, punya guru. Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i punya guru, Hasan Syaibani. Guru Imam Syafi'i. Guru naon? Eta. Hasan Syaibani mah di Irak. Mun aya awan teh, mun lamun gersang. Aya permintaan ke masyarakat, woi seh, ieu gersang seh, panas, di geroan awan teh kadi awan kadi ieu karunya ieu, di haji garing, burang hujan, geus bisa kitu, teu bisa lain, nya suujon bae digedekeun, nanda, mah, jebang-jebeng, geus suujon bannya, mata. Saya amanah kepada orang-orang tarekat dimanapun jeung saha gue. Kalian jangan pernah bercerita-cerita tentang karomah kepada umum, gak boleh. Nah sebabna hiji, kita bisa punya rasa ujub, kita bisa punya rasa sombong. Ulah sok cerita-cerita nu karir itu mah.
Kekuatan, moal kuatan masyarakat. Yang kedua, masyarakat juga kalau mendengar bahasa kita, kepercayaan, ku percaya dosa dewa ya. Isi dosa anu kedua bisa jadi musibah. Paham enggak? Matak ilmu wali mah karomah ulah sulit caritakeun ka batur ulah. Geus we jang urang. Moal ngarti manehana moal. Engke nu ada dijebengan urang mah nu naon sih. Sia beuki kene sangu. Emang oi tara dahar gitu. Ini masuk gitu. Jadi yang ada matak parase. Jadi diem aja udah. Yang penting kita jangan bisa menjaga hati. Dan aslinya sufi tasawuf itu untuk memperbaiki diri akhlak fisik ataupun akhlak hati, akhlak pikiran gitu. Dan kita jangan berharap ke hal-hal karomah seperti itu. Tugas kita mah udah aja jalankan istighfar, salawat, zikir, apa yang harus dijalankan gitu. Membersihkan hati, pikiran gitu. Adapun Allah kasih karomah, ya itu mah hak prerogatif Allah. Paham nggak? Jadi ingat, hati-hati menyakiti istri kita, hati-hati menyakiti anak kita, karena mereka calon wali wilayah. Doa mereka dikabul. Maka hati-hati, hindari doa-doa yang bahaya-bahaya, doa-doa yang buruk-buruk dari istri kita, hindari. Pemajikan dikutuk benghar, dikutuk loba duit gitu pemajikan teh. Ulah nyeri hati, ke rumah susah dikutuk miskin pisan. Pemajikan kacau. Nauzubillah min. Hati-hati. Sok bae ngabahagiakeun pemajikan gitu, Pak. Hayang itu bahagiakeun lancar ka rezeki urang lancar. Coba-cobaan. Tak budak misalkan hayang itu ieu ceurik berean. Wah, ieu teu lumrah ti batur ieu jajana misalkan atuh kajen teuing. Da bapana ge teu lumrah jeung batur duitna oge. Gitu. Batur mah 2.000 4.000 jajan budak teh ieu mah pan 300.000 400.000 wanda. Kalau gila atuh teh iya rezekina. Nu penting mah osam kabeak duit gitu kan. Paham enggak? Ya sakitu wae lah. Hati-hati.